Minta kekuatan kepada Allah agar Al-Quran bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan ini. Minta kekuatan kepada Allah dalam setiap kita mengaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran, oleh Allah dipahamkan itu Al-Quran. Jangan sampai Allah membiarkan hati kita kering kerontang. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Jangan sampai hati kita kering kerontang gersang dari rahmatnya Allah. Kita bermohon kepada Allah dengan kita mengaji tiap hari, istiqomah mengaji tiap hari, Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Siwalillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Siwalillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa sifir rizqi wa barik fima razaqtana wa ja'alna mahbubati qulubi ibadika wa aziza bi uyunihim wa ja'alna wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawal ya mubi'an bil mithal wa lakal hamdul minnat wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatul mughrabin wa amalan maqbulan bil layli wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Salam qadimullah
bihi astaghfiru lidai wa nuruhu dalilul qalbi inda jahli fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mukati wa abli bihi fadhan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yakbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghafaru dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan yursa. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka maka pasti engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad bahi'un nafsaka merusak menyakiti nafsaka diri engkau ala atharihim atas perbuatan mereka illam yu'minu jikalau tidak beriman mereka bihadal hadis asafa dengan ini hadis ini Al-Quran asafa engkau bersedih hati. Fala'allaka pasti Kanjeng Nabi itu akan bersedih hati tatkala melihat umatnya tidak beriman kepada Al-Quran. Sampai-sampai Kanjeng Nabi itu saking sedihnya sampai menyakiti dirinya sendiri. Saking cintanya Kanjeng Nabi kepada umatnya. Kanjeng Nabi Muhammad tidak mau umatnya
satu saja masuk ke dalam neraka. Tidak mau. Makanya Kanjeng Nabi sampai melebihi batas kewajarannya, yang tugasnya hanya menyampaikan Al-Quran, menyampaikan peringatan, menyampaikan kabar gembira. Kanjeng Nabi tidak mau hanya sebatas itu. Kanjeng Nabi menginginkan umatnya semuanya masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Yang namanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi Kanjeng Nabi dengan sekuat tenaganya, dengan berbagai macam cara menginginkan umatnya ini masuk ke dalam surga. Namun apa yang terjadi? Ada yang tidak mau, ada yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Ditanya oleh para sahabat, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga itu ya Rasulullah? Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku pasti dijamin masuk surga. Namun sebaliknya, wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang ingkar, yang durhaka kepadaku, faqad aba, maka sungguh-sungguh dia tidak mau dimasukkan ke dalam surga. Itulah jaminan dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad tidak mau umatnya ada yang masuk ke dalam neraka. Makanya tatkala Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tentang kebenaran, ada yang tidak beriman, Kanjeng Nabi Muhammad bersedih hati. Sampai kesedihannya itu hampir-hampir Kanjeng Nabi Muhammad menyiksa dirinya, saking cintanya Kanjeng Nabi pada umatnya. Makanya kita ditakdirkan oleh Allah, ditakdirkan sebagai umatnya Kanjeng Nabi, bersemangat, berjuang untuk menyambut cintanya Kanjeng Nabi, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membalas cintanya Kanjeng Nabi. Jangan biarkan kemalasan, jangan biarkan kebodohan ada dalam jiwa kita. Kalau kita merasa orang awam, kalau kita merasa tidak punya ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu. Disitulah taman-taman surganya Allah. Pasti dapat barokahnya majelis ilmu. Datang saja ke majelis ilmu sudah dapat barokah, sudah ditakdirkan oleh Allah merasakan taman-taman surganya Allah. Orang yang datang ke majelis ilmu, yang awalnya gundah gulana, tatkala sudah sampai di majelis ilmu pasti damai hatinya, pasti tentram jiwanya. Itulah barokah dari majelis-majelis ilmu, dari taman-taman surganya Allah. Kalau kita merasa tidak mempunyai ilmu, kalau kita merasa orang yang awam, orang yang bodoh, jangan biarkan kebodohan kita
jangan biarkan keawaman kita. Kita harus berjuang bagaimana kita bisa paham atas ilmunya Allah. Setelah kita paham ilmunya Allah, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita, pasti kita akan damai, akan tentram, akan bahagia hidupnya. Jangan biarkan Kanjeng Nabi Muhammad bersedih hati karena ketidakimanan kita kepada Al-Quran. Buktinya kita tidak iman kepada Al-Quran tatkala Al-Quran mengatakan, jangan bercerai-berailah kalian. Toh ternyata kita sebagai umatnya bermusuhan satu dengan yang lainnya. Jangan tajasus, jangan memfitnah, jangan berghibah. Ternyata kita sebagai umatnya tajasus, mengorek-ngorek kesalahan orang, mencari-cari kesalahan orang, memfitnah, menggibah. Itu kenyataannya. Tandanya tatkala Al-Quran melarang kemudian kita melakukannya, tandanya kita tidak beriman kepada Al-Quran. Itulah yang membuat Kanjeng Nabi Muhammad bersedih hati. Jangan sampai Kanjeng Nabi Muhammad bersedih hati melihat kelakuan kita umatnya. Karena perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad jauh luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu merusak dirinya, menyakiti hatinya, saking keterlaluannya mencintai umatnya. Tidak ingin umatnya ada salah satu saja masuk ke dalam neraka. Kanjeng Nabi Muhammad tidak rela, Kanjeng Nabi Muhammad tidak ridho kalau ada salah satu dari umatnya masuk ke dalam neraka. Kanjeng Nabi Muhammad menginginkan kita umatnya semuanya, seluruhnya masuk ke dalam surga. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Amin. Inna ja'alna, sesungguhnya Allah ja'alna menjadikan siapa Allah, ma alal ardi, terhadap apa-apa barang alal ardi yang ada di atas bumi, zinatan, perhiasan, laha bagi mereka manusia, laha bagi mereka kita umatnya, linabluwahum, untuk menguji Allah kepada mereka, ayyuhum, siapa di antara mereka ahsanu amala, yang terbaik amal-amalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia beserta isinya ini adalah zinatan, perhiasan. Allah menginginkan kepada kita semua ahsanu amalan, siapa yang terbaik amalnya, bukan siapa yang terbanyak amalnya, bukan siapa yang baik saja. Namun Allah menginginkan di antara kita, Allah ingin mengetahui, ingin menguji di antara kita, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara kita ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Makanya kualitas yang dilihat oleh Allah bukan kuantitas. Kualitas yang dilihat oleh Allah. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang awam, kita sebagai santri, kita terus menuntut ilmu,
kita terus menghadiri majelis-majelis ilmu agar kita paham terhadap ilmu itu, kemudian kita praktekkan ilmu itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa inna, dan sesungguhnya la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, menjadikan siapa Allah ma 'alaiha, apa barang 'alaiha di atas muka bumi ini, sa'idan juruza, tanah yang tandus, gersang. Makanya kita, kalau kita sebagai buminya Allah, tanah yang tandus, kering kerontang, berarti kita membutuhkan air. Kita membutuhkan air hujan. Air hujan inilah ilmu, agar kita tersirami. Apabila hati kita kering kerontang, gersang, kita butuh penyejuk jiwa. Apa itu? Yaitu ilmu, yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai sifat, sebagai rahmat dari Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, berupa mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sebagai mukjizat terbesar. Oleh sebab itu, jangan sampai kita terlena oleh gemerlapnya dunia. Jangan sampai kita terlena sehingga kita mengentengkan urusan akhirat, lebih mengutamakan urusan dunia. Jangan sampai itu terjadi. Makanya kita dididik oleh guru-guru kita untuk bangun tengah malam, mandi, tersenyum karena diizinkan oleh Allah untuk hidup kembali. Kemudian kita melaksanakan sholat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi. Kemudian kita qiraatil Quran sampai subuh. Minta kekuatan kepada Allah agar Al-Quran bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan ini. Minta kekuatan kepada Allah dalam setiap kita mengaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran, oleh Allah dipahamkan itu Al-Quran. Jangan sampai Allah membiarkan hati kita kering kerontang. Wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Jangan sampai hati kita kering kerontang, gersang dari rahmatnya Allah. Kita bermohon kepada Allah dengan kita mengaji tiap hari, istiqomah mengaji tiap hari, Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Amin. Am hasibta an ashabal kahfi, am ataukah hasibta mengira engkau, an ashabal kahfi, sesungguhnya ashab penghuni al-kahfi, penghuni gua, warraqimi, dan anjing-anjingnya, dan anjing, kanu ada mereka, min ayatina ajaba, dari tanda-tanda kekuasaannya Allah yang menakjubkan. Ajaba, ajib, takjub, luar biasa. Jadi jangan mengira anna ashabal kahfi, sesungguhnya sahabat kahfi yang tinggal di dalam gua, warraqim, raqim ini para mufassir ada yang bilang nama anjingnya sahibul kahfi, ada juga yang bilang bahwasanya ar-raqim ini adalah batu yang bertuliskan ayat-ayatnya Allah. Ini semua ada di dalam goa. Ashabul kahfi ada di dalam goa. Goanya siapa? Ya gue. Goanya adalah gue, diri kita. Diri kita ini juga ada ashab-ashabnya. Ada juga anjingnya. Jangan sampai kita mempunyai sifat-sifat anjing yang selalu menjulurkan lidahnya, yang mana menjulurkan lidahnya itu maknanya
mengentengkan, menghinakan orang lain. Tiru anjingnya Sahibul Kahfi yang tidak menjulurkan lidahnya kepada siapapun. Inilah min ayatina ajaba, tanda-tanda dari kekuasaannya Allah yang ajaba, yang ajib, yang takjub. Id awal fidyatu ilal kahfi, ketika awal mencari perlindungan al fidyatu para pemuda ilal kahfi kepada goa, faqalu maka berkata pemuda-pemuda itu, Rabbana wahai pengatur kami, atina berilah kami min ladunka rahmah, dari sisi engkau berupa rahmat, wahayyi lana dan siapkanlah bagi kami min amrina dari urusan kami rosada yang sempurna, yang lurus. Jadi pemuda Kahfi ini adalah jiwa-jiwa kita, semangat-semangat kita yang ada di dalam kita, semangat dalam kebaikan, semangat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, semangat menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itulah Ashabul Kahfi. Namun ingat, Ashabul Kahfi ini mempunyai anjing, ya. Jangan sampai anjing-anjing yang ada di dalam gua Sahibul Kahfi ini menjulurkan lidahnya, yang tandanya menghinakan orang lain, yang tandanya merendahkan orang lain, yang tandanya meremehkan orang lain, yang nantinya berubah menjadi jiwa-jiwa yang sombong. Jangan biarkan itu terjadi. Makanya kita sebagai pemuda, kita tatkala bersemangat dalam berjuang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai pengatur kami, atina berilah kami min ladunka rahmah, dari sisi engkau berupa rahmat, berupa kekuatan, berupa kasih sayang, berupa cinta, wahayyi lana dan siapkan bagi kami min amrina dari urusan-urusan kami rosada sempurna hasilnya. Jadi kita minta kepada Allah agar urusan-urusan kita oleh Allah diselesaikan dengan sempurna, diselesaikan dengan yang terbaik. Jangan biarkan urusan-urusan kita selesainya seperempat-seperempat, separuh-separuh. Namun kita minta kepada Allah, minta diberikan oleh Allah berupa rahmat, minta kepada Allah diberikan, disiapkan setiap urusannya sampai selesai dengan sempurna. Makanya jangan lupa, kita sebagai hambanya Allah berdoa kepada Allah itu senjata kita seorang mukmin. Kita sebagai pemuda khususnya yang masih mempunyai semangat yang luar biasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita lupa berdoa kepada Allah tatkala kita sudah diberi rahmat oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, tatkala urusan kita sudah disempurnakan oleh Allah. Tidak ada jiwa-jiwa sombong atas apa yang kita raih, tidak ada jiwa-jiwa kibir atas apa yang kita lakukan dengan sempurna. Itu semua berkat rahmat dari Allah. Jangan sampai itu kita lupakan. Kalau kita sampai lupa untuk berdoa, dipastikan kebanyakan dari kita tatkala urusan-urusan kita terselesaikan dengan sempurna,
menganggap itu hasil dari kita sendiri, yang menyebabkan kita mempunyai jiwa-jiwa yang sombong. Kemudian kita merendahkan orang lain. Tatkala ada orang menasihati kita, kita tidak mau. Itulah kalau kita lupa tatkala kita mau melakukan sesuatu hal, kita lupa berdoa. Makanya kita berdoa. Setiap melakukan aktivitas apapun, kita awali dengan berdoa. Sampai kita mau tidur pun, kita jangan lupa berdoa. Doanya sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa setelah tidur. Doa setelah tidur, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Doa sebelum berangkat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa sebelum berangkat sekolah. Subhanalladzi sakhkhara lana. Mana lupa. Penting bismillah. Jangan lupa awali semua aktivitas kita dengan berdoa. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.